Oke, kita lanjut. Tadi kan untuk teks ketiga ada unsur cerpen. Tadi sudah saya tulis ada tema dan judul. Nah, setelah tema dan judul itu, lupa nggak sih? Oh, mesti di sini. Nah, unsur cerpen kan. Nah, unsur cerpen ini kan tadi udah ada judul dan tema. Tema itu dia khusus. Kalau judul itu, tema itu dia umum. Kalau judul itu dia khusus. Nah, lalu di sini ada juga nanti namanya tokoh. Tokoh itu beda sama penokohan. Kalau dia tokoh, nanti dia ada tokoh antagonis, ada tokoh tritagonis dan tokoh protagonis. Nah, antagonis itu adalah tokoh yang jahat. Tritagonis itu tokoh tengah atau netral. Protagonis itu tokoh yang baik atau mendukung inti cerita. Protagonis itu tergantung dia dukung mana, berarti dia akan menjadi jahat atau baik. Nah, sementara untuk penokohan itu ada dua cara. Ada secara analitik, ada secara dramatik. Kalau secara analitik ini dipaparkan langsung oleh si tokoh. Jadi ini sifatnya dia paparan langsung. Kalau yang sini dia tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena kita mungkin melihatnya dari dialognya, dari tingkah laku, dari pikiran, dari reaksi. Jadi kan misalnya gini, kenapa kita tahu Bawang Putih itu baik? Mungkin diceritakan sama pengarangnya langsung. Bawang Putih itu adalah tokoh yang bijaksana, suka menolong orang, tidak iri hati. Maka kita tahu dia protagonis dari analitik atau paparan langsung si penulis. Kalau dramatik kita nggak lihat, tapi kita lihat dari dialognya mungkin, dari reaksinya. Kan nampak mana orang yang jahat, mana orang yang baik dari segi penokohannya, gitu ya. Nah gitu, jadi dia dramatik itu secara tidak langsung. Misalnya dari tempat pun bisa juga. Misalnya yang pergi ke diskotik, itu udah pasti, bukan kita memastikan dia orang yang buruk, tapi kan pasti paradigma orang memikirkan itu pasti nggak baik. Atau orang pergi ke masjid, sejahatnya orang pasti orang berpikiran dia tetap bagus gitu di masyarakat. Gitu, itu kurang lebih seperti itu. Itu berarti penilaian dari segi dramatik. Lalu ada lagi namanya alur. Nah, alur ini bisa kita lihat dari tahapannya dulu ya. Ada alur itu tahapnya orientasi tadi. Ada pengungkapan peristiwa. Ada konflik. Terus ada klimaks dan resolusi serta koda. Jadi tahapan ini beda-beda.
Orientasi kan pengenalan, masuklah kepada masalah. Ini tahap pengenalan. Baru perlengkapan peristiwa itu aktivitasnya. Baru si konflik ini masalahnya. Tapi sekedar masalah aja, belum menimbulkan efek. Kalau nanti sudah menimbulkan efek, namanya klimaks. Klimaks ini ketika udah muncul efek masalahnya. Contoh, kamu bolos nih, kan masalah tuh. Tiba-tiba nggak ketahuan, sekali, 2 kali, 3 kali ketahuan, dihukum. Nah itu namanya klimaks. Ketika masalah itu sudah menimbulkan efek pada diri si tokoh. Lalu ada lagi namanya resolusi. Nah, resolusi ini penyelesaiannya bagaimana? Baru yang terakhir ada koda penutupnya. Atau pembelajarannya gimana? Itu kalau alur. Kalau urutannya normal, gitu ya, kalau misalnya dari 1 sampai akhir, berarti dia maju. Ada yang dia mundur. Ada yang campuran. Maju ini namanya alur progresif. Mundur ini alur regresif. Kalau campuran itu alur flashback. Tuh, jadi kenapa dikatakan maju? Ya karena dia urutannya dari orientasi, pengungkapan, konflik, klimaks, normal. Mundur mungkin begitu masuk cerita langsung ke resolusi, baru dia mundur bertahap sampai ke tahap awal. Ada yang dia campur-campur, bentar dia resolusi, bentar ke orientasi, bentar ke konflik, bentar ke kode gitu. Nah berarti dia campuran, nggak teratur dia. Ya, jadi tergantung pola tahapannya. Masalah alur maju mundur atau campuran. Masalah latar juga ya. Latar itu ada latar waktu, tempat, suasana. Ada juga yang gabungan antara tempat dan suasana. Namanya latar metaforik. Nah, gitu. Jadi saya pergi ke sekolah pukul 7.30 dalam perasaan senang. Maka waktunya 7.30, tempatnya sekolah, suasananya senang. Ada yang dia metaforik. Jadi ada kan pernah keluar di soal UN, dia menjelaskan tempat sekaligus suasana. Misalnya Susan pulang ke rumahnya, di depan pintu rumahnya dilihat ada bunga-bunga putih, soalnya baru terjadi proses pemakaman. Lalu ruangan itu tampak dingin, gelap, dan lembab. Susan ketakutan dan mencoba untuk membuka pintu. Nah itu dia berarti tempat dan suasana metaforik, digambarkan bersamaan. Kadang-kadang ada pilihan yang seperti itu. Itu untuk menggambarkan latar. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Sambil dicatat, sambil kalau ada pertanyaan tanyakan ya, kalau ada yang nggak paham. Maksudnya dia langsung diceritakan oleh si pengarang. Jadi misalnya saya tahu Fauzan itu baik. Kalau misalnya ada orang yang nulis Fauzan adalah anak yang rajin, misalnya dia sering mengumpulkan tugas, dia datang tepat waktu. Oh, berarti tahu lah dia protagonis berarti. Gitu. Atau sebaliknya, dia diceritakan jahat, datang terlambat gitu. Itu berarti dia antagonis. Contoh ya. Nah, tapi kalau dia dramatik, kita nggak ada dibahas kayak gitu. Tapi kita mungkin lihat dari kan kadang-kadang cerita itu ada dialognya kan. Terus ada reaksi dia gimana, atau tindakan-tindakan dia, misalnya dia jorong kawannya ke jurang. Nah, itu kan berarti dia antagonis gitu. Berarti kalau analitik dia langsung dituliskan. Kalau dia dramatik kita simpulkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Itu bedanya. Ustaznya belum datang.
Lalu yang berikutnya lagi ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu adalah letak pengarang di dalam cerita. Jadi kan kalau pengarang yang terlibat dalam cerita, dia dua. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Kedua kenapa nggak ada? Karena kedua itu pembaca, gitu. Sudut pandang ini kan menjelaskan siapa tadi? Pengarang, gitu. Jadi pertama itu kalau kata gantinya aku pergi sekolah. Aku atau saya misalnya gitu kan. Saya bersekolah di Unuha, saya biasanya datang setiap hari pukul berapa. Nah itu namanya pertama. Tapi kalau misalnya dia pakai kata dia atau nama orang, berarti kan pengarang berada di luar cerita. Itu berarti dia orang ketiga. Pertama pun nanti ada lagi nih, pertama yang utama atau dia yang sampingan. Kalau sampingan dia kombinasi, awal-awal dia menceritakan dirinya, tengah-tengah dia menceritakan orang lain. Aku punya teman di sekolah, namanya si Andi, nah gitu, itu persampingan. Ketiga pun ada yang serba tahu, ada yang terarah. Serba tahu itu berarti dia menceritakan secara detail. Kalau terarah dia nggak secara detail. Misalkan ada cerita di novel itu dia sampai warna-warna meja, kondisi ruangan, terus suhu udara, semua diceritakan, yaitu dia berarti ketiga serba tahu. Oke, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.